Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita selalu diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Andai kata kenikmatan itu Allah cabut, sungguh manusia akan tersiksa, akan merasakan sakit. Tetapi Allah selalu memberikan kenikmatan itu setiap hari. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang pandemi virus corona. Sebenarnya ini teguran untuk saya pribadi. Mudah-mudahan kita sama-sama berintrospeksi diri. Sebenarnya corona ini virus yang bisa melemahkan imun tubuh kita. Ini tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegur supaya kita sebagai umat Rasulullah SAW semakin taat, semakin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah saja yang maha besar, yang maha berkuasa di muka bumi ini. Bayangkan, virus ini tidak terlihat. Siapa yang bisa melihat virus ini? Kita sama-sama sharing. Siapa yang bisa melihat virus ini? Virus ini tidak bisa terlihat oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahui virus ini, di mana letaknya. Hanya virus ini yang bisa dideteksi oleh tim medis itu adalah menurunnya imun tubuh kita. Sebenarnya kalau kita mengkaji di Islam itu budaya hidup bersih itu sungguh-sungguh diterapkan. Sekarang saja oleh pemerintah kita harus cuci tangan, kita harus menggunakan masker, kita harus hidup sehat. Sebenarnya di Islam itu selalu menjaga kesehatan. Ingat, kalau kita taat beragama, tentu akan menjaga kesehatan tubuh kita. Islam itu sangat mengajarkan hal-hal yang baik. Contohnya seperti ini. Kita diwajibkan untuk cuci tangan oleh pemerintah. Tetapi kalau di Islam, kita selalu berwudu. Kita mulai, misalnya kita urutkan dari Isya, sholat Isya. Kita sholat Isya, kita berwudu, membersihkan diri kita dari hadas kecil, berwudu. Kemudian kita menjalankan ibadah sholat Isya dan menjalankan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sebelum sholat Isya dan sesudah sholat Isya. Kemudian bahkan para ulama sebelum tidur itu berwudu dulu, senantiasa menjaga wudu, mensucikan diri kita. Itu baru dari badan kita, hati kita juga harus bersih. Maka dari itu selalu berwudu para ulama, para kiai. Nah, sebelum tidur berwudu lagi. Kemudian bangunlah sholat malam. Sholat malam di sepertiga malam, kita berwudu lagi, membersihkan diri kita. Kita jalankan sholat malam. Sesudah sholat malam, kemudian datanglah waktunya subuh. Subuh kita berwudu lagi, membersihkan tangan kita semua dari hadas kecil. Kemudian kita menjalankan sholat subuh. Sudah sholat subuh,
kita mencoba untuk membuka ayat-ayat suci Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, kemudian menunggu datang waktunya fajar tiba, kemudian kita berwudu lagi untuk menjalankan sholat duha. Sholat duha itu rata-rata matahari setombak ukuran. Itu kita membersihkan dari hadas lagi, berwudu lagi. Kemudian kita beraktivitas. Jam 12, sekitar jam 12, kita berwudu lagi, menjalankan sholat zuhur. Sholat zuhur kita berjamaah. Ada yang di rumah juga mungkin. Nah, kemudian bertemu juga di sholat asar. Sholat asar kita membersihkan diri lagi, berwudu lagi. Kita bersihkan sholat asar. Kemudian datanglah waktunya maghrib. Kita berwudu lagi. Bayangkan. Saya pikir kita sharing saja ini. Virus corona ini tidak akan menyerang umat muslim yang taat beribadah, dikarenakan selalu membersihkan dirinya, tentunya jasmani dan rohaninya akan selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau kita sudah taat kepada Allah, tiba-tiba adalah penyakit yang datang kepada diri kita, mungkin itu adalah sebuah ujian yang harus kita lewati. Akan tetapi ketaatan tetap harus dijaga. Sebenarnya orang yang sakit itu mungkin kelakuan, perbuatan, akhlak, tingkah laku yang harus diperbaiki. Di dalam Al-Quran, kita sama-sama mengkaji Al-Quran. Di sini di surat Asy-Syura ayat 30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini ayatnya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Perlu diingat ini, digaris besari. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ingat, Allah kita. Makanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dikarenakan manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi Rasulullah mengajarkan selalu memohon ampun kepada Allah. Setiap hari harus memohon ampun. Beristighfar terus. Agar apa? Agar dosa kita ini selalu Allah ampuni, selalu Allah maafkan. Dikarenakan ini terusannya, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Tentunya Allah ini adalah Sang Maha Pemaaf, Sang Maha Pemberi taubat. Siapa yang mau bertobat kepada Allah, Allah akan maafkan. Asalkan taubatnya taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh kita bertobat. Jadi kalau badan kita terasa sakit, beristighfar, ya Allah, dosa apa ini yang saya lakukan? Ketika kita mendapatkan musibah, ya Allah, musibah yang menimpa diri saya ini, introspeksi diri, dosa apa yang saya lakukan? Kemudian kita jalankan sholat tobat, bertobat kepada Allah,
meminta, berdoa, ya Allah angkatlah penyakit yang ada di tubuh kita, ya Allah angkatlah musibah yang menimpa diri kita. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita berintrospeksi diri, ya termasuk diri saya pribadi yang selalu banyak salah dan dosa. Berintrospeksi diri, selalu berintrospeksi diri dan selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jadi Allah tidak memberikan musibah kepada diri kita, tentunya itu karena perbuatan diri kita sendiri. Kita sama-sama perbaiki. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang pemerintah bewarakan atau pemerintah umumkan. Tetap selalu mencuci tangan, tetap kita selalu menggunakan masker, tetap kita selalu menjaga jarak, beribadah. Jikalau misalnya kondisi sedang sakit, alangkah baiknya di rumah, tidak berjamaah. Tentunya dengan hal-hal seperti itu kita akan lebih baik. Tetap menjaga kesehatan tubuh kita, berolahraga secara rutin, tetap menjaga pola makan kita. Tentunya badan kita ini akan tetap sehat, tetap bugar, dan tetap menjalankan ibadah. Ini nomor satu. Kita harus menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kita merenung. Ini sudah hampir 2 tahun corona ini. Kita sama-sama berintrospeksi diri. Ini ada apa dengan dunia ini? Tentunya kita harus banyak-banyak beristighfar, selalu beristighfar kepada Allah. Baik, mungkin itu yang saya akan bahas, yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan itu datangnya dari saya, kehilapan, dosa-dosa, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap kita jaga protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dari virus corona dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalankan ibadah dengan baik dan sungguh-sungguh, dikarenakan hidup manusia itu tidak akan selamanya di dunia. Kita akan mengalami kematian, mengalami alam barzah, alam kubur, dan nanti akan diperhitungkan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.